Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petik Cinta Mawarni, NIM 2161510008 dari kelas 2A Tadris Bahasa Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sejarah sastra yang diampu oleh Ibu Sri Lestari MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita dari novel Wattpad, yaitu novel Gis dan Anne. Novel ini adalah sebuah novel yang diangkat dari Wattpad, bestseller yang kemudian dibukukan bahkan sampai difilmkan loh. Menceritakan tentang sebuah perjalanan cinta yang membuat para pembacanya itu ikut merasakan jatuh cinta kembali ketika membacanya. Tak hanya itu, cerita yang disampaikan juga akan membuat para pembaca ikut terharu dan menebak-nebak alur ceritanya karena alur tersebut tidak mudah ditebak. Novel ini merupakan karya pertama dari Nadifa Alyasana atau lebih dikenal dengan Rintik Seduh. Novel ini sudah terbit dengan 3 sequel yang yaitu Gis and Anne 1, Gis and Anne 2, dan juga Gis and Anne 3. Novel ini diawali dengan adanya kisah cinta dari 2 remaja yaitu Gis dan Anne. Novel ini diawali dengan adanya gadis yang berkarakter pendiam yang bernama Keana Amanda atau biasa disebut dengan Anne. Pensi sekolah adalah awal pertemuan dari mereka berdua. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan di dalam Metro Mini. Nah, pada saat itu mereka saling bertukar iPod karena menurut Gis, lagu yang diputar Anne itu tidak cocok untuk diputar di Metro Mini. Dan pada saat itu mereka sudah ditakdirkan untuk menjalani kisah yang panjang. Kisah novel ini semakin menarik dengan adanya tokoh utama pria yaitu Gis dengan karakter yang sangat sulit untuk berbicara dengan perempuan, tetapi saat dia bertemu dengan si Anne ini, dia menjadi sosok yang perhatian dan juga romantis. Namun, seringkali dia menghilang tanpa kabar apapun yang membuat Anne bertanya-tanya, dan juga Anne menyebutnya sebagai dewa kejutan yang berhasil memberikan warna dalam kehidupannya. Nah, cerita ini semakin membuat pembaca ini gregetan karena kepergian Gis ke Berlin tanpa sebuah kabar apapun yang membuat Anne mulai lelah dengan penantiannya tanpa sebuah kepastian. Dalam cerita ini semakin lengkap dengan adanya karakter Bayu dan juga Raka yang akan mengisi kehidupan Anne. Pada awal menjalani masa hubungan jarak jauh, Gis ini selalu memberikan kejutan kepada Anne lewat orang-orang terdekatnya. Namun, situasi segera berubah dan hubungan keduanya menjadi dingin. Gis seringkali tidak menjawab pesan dari Anne kepadanya dengan alasan sibuk. Hal ini membuat Anne bingung dan merasa hubungannya dengan Gis tidak akan bertahan lama. Puncak dari rasa kecewaan ini adalah ketika Gis membatalkan janjinya untuk pulang ke Indonesia demi merayakan ulang tahun sang pacar. Anne yang telah lelah untuk menunggu Gis pun memutuskan hubungan mereka. Dia bahkan melarang Gis menghubunginya lagi. Di tengah titik terendah dalam hidup Anne, kemudian hadirlah Bayu yang menguatkan dan mampu menggantikan sosok Gis dalam hati Anne. Bayu menemani Anne pada masa-masa sulit, sehingga ia mampu bangkit kembali. 4 tahun kemudian, Gis pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya didasari niat untuk merajut hubungan lamanya yang kandas. Gis mendatangi acara wisuda Anne dan hendak menjelaskan kesalahpahaman yang telah terjadi. Nah, adapun nilai yang dapat kita ambil dari novel Gis and Anne ini adalah yang pertama, jangan sekali-kali kita membuka hati jika belum siap. Sebaiknya kita jangan membuka hati jika luka yang lama belum benar-benar sembuh atau kita masih dikuasai masa lalu. Itu akan menyakitkan orang yang kita beri harapan tersebut. Yang kedua adalah menjaga kesetiaan. Nah, menjaga kesetiaan itu memang tidak mudah, apalagi ketika kita dipertemukan dengan orang baru yang mungkin membuat kita lebih nyaman. Pasti kesetiaan itu akan lebih diuji. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu berharap dengan yang tidak pasti. Menjaga hati itu penting, namun logika harus dipakai.
Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita untuk sesuatu yang belum pasti. Tapi jangan lupa dengan poin sebelumnya, jika membuka hati kalau kita belum siap atau belum sembuh dari luka lama, itu hanya akan membuat kesulitan baru. Kemudian yang terakhir adalah jangan mudah berjanji. Jangan memberikan janji ketika kita tidak dapat menepatinya. Dalam suatu hubungan, jangan menganggap semua baik-baik saja jika ada kebohongan, memaksa hati untuk seolah-olah dalam keadaan bahagia, namun sebenarnya sangat menyakitkan. Mungkin itu adalah cuplikan cerita dari Gis dan An yang sangat menarik sebenarnya jika kita membaca langsung, karena itu terdapat 3 episode, yaitu ada Gis and An 1, Gis and An 2, Gis and An 3. Nah, dalam cerita tersebut terdapat kejutan masing-masing yang tidak disangka-sangka. Nah, telah selesai sudah review saya mengenai novel Gis and An ini. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.